Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rois Adkia dengan NIM 2018-05-10339. Saya di sini adalah mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang akan menjelaskan tentang relevansi teknologi resolusi konflik Surat Al-Hujurat dalam upaya penyelesaian konflik Indonesia GAM di Aceh sebagai tugas dari mata kuliah resolusi konflik di dunia Islam. Langsung saja masuk ke latar belakang. Kondisi geografis Aceh adalah provinsi yang berada di sebelah paling ujung utara dari Indonesia, juga paling barat Indonesia, yang berdekatan dengan Malaysia, berbatasan langsung dengan lautan, dan juga di sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara. Kondisi masyarakat Aceh ketika terjadinya konflik antara GAM dan Indonesia, belum terdapat kesetaraan antara pribumi dengan orang-orang migran dari Jawa, baik dari segi ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Dalam hal ini, negara yang mengalami konflik adalah Indonesia, dan aktor yang berkonflik di sana adalah Indonesia dan GAM atau Gerakan Aceh Merdeka. Lalu langsung memasuki ke pembahasan. Teori yang saya gunakan di sini adalah teori bawang bombay, di mana posisi dari GAM atau garis terluar, lingkaran terluar dari bawang bombay ini, posisi GAM adalah sebagai pemberontak atau kelompok yang tidak terima dengan negara Indonesia. Lalu pada lingkaran yang tengah, yang lingkaran kedua, kepentingan dari GAM ini sebenarnya adalah ingin melepaskan diri karena ketidakpuasan terhadap negara Indonesia dan mendirikan negara baru dengan harapan nanti mereka akan mendapatkan apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh mereka. Lalu inti dari bawang bombay ini atau kebutuhan dari masyarakat Aceh atau GAM sebenarnya cukup simpel, yakni kesetaraan ekonomi antara masyarakat Aceh dan masyarakat migran dari Jawa yang ada di Aceh sana. Dinamika konflik Aceh dari awal mula terbentuknya GAM atau Gerakan Aceh Merdeka hingga terciptanya perdamaian di Aceh. Dalam dinamika konflik Aceh ini terdapat 3 tahap. Tahap pertama 1976 sampai 1979 atau 1989. Tahap kedua 1989 sampai 1998. Tahap ketiga 1999 sampai 2005. Pada tahap pertama 4 Desember 1976, Hasan Litiro membentuk GAM atau Gerakan Aceh Merdeka, yang kemudian setelah itu pada hari yang sama dia memproklamirkan kemerdekaan dari Aceh.
kemerdekaan Aceh dari Indonesia. Lalu pada 1976 sampai 1979, Hasan Ditiro menjalankan kabinet GAM yang pertama, kabinet yang asli. Dan pada tahun-tahun awal bergabunglah generasi-generasi awal dari GAM yang mereka sebenarnya bukanlah orang-orang yang tidak terpelajar, akan tetapi orang-orang yang begitu terpelajar dan tidak puas dengan pemerintahan Soeharto ketika itu. Lalu kemudian pada 1979 terjadi tindakan penekanan militer Indonesia yang akhirnya mampu menghancurkan GAM, yang menyebabkan kabinet asli GAM berhenti berfungsi sampai seolah-olah vakum, tidak terdapat kepemimpinan hingga tahun 1989, di mana orang-orang yang menduduki kabinet-kabinet GAM ini menjalankan pemerintahan dari luar Aceh. Lalu kemudian pada tahun 1989 atau pada tahap kedua. Pada tahap kedua ini sebenarnya boleh dikatakan bermula pada tahun 1985, di mana Libya memberikan dukungan kepada Aceh, kepada GAM, dengan cara memberikan pelatihan kepada pemuda dari anggota GAM untuk mengikuti latihan militer di Libya. Kemudian sekembalinya dari sana, membangun kekuatan militer di Aceh dan merekrut orang-orang baru dan melatih militer baru tentunya. Dan rentang 1989 sampai 1998, beberapa di Aceh menjadi daerah operasi militer atau DOM. Namun di sini terdapat kesalahan dari militer Indonesia, di mana operasi militer yang militer Indonesia lakukan terkadang menyebabkan jatuhnya korban jiwa dari masyarakat sipil yang mereka pada awalnya tidak menjadi simpatisan GAM. Namun karena kerap kali terjadi banyaknya korban yang jatuh adalah dari masyarakat sipil, kemudian masyarakat sipil lebih mendukung GAM, sehingga pada tahun-tahun itu GAM betul-betul mendapatkan dukungan dari masyarakat sipil Aceh. Lalu pada tahap ketiga, yang pada akhirnya nanti berujung pada kesepakatan damai. Pada tahun 1999 sampai 2002, GAM berhasil menguasai 70% pedesaan di Aceh. Karena di sini terjadi transisi dari presiden yang otoriter ke era reformasi. Dan di antara rentang itu terdapat 2 kali gencatan senjata, yakni pada tahun 2000 dan 2002. Kemudian 2003 operasi militer kembali dilakukan. Namun dihentikan karena pada tahun 2004 terjadi tsunami Aceh. Dan setelah tsunami Aceh, seolah masyarakat Aceh membutuhkan uluran tangan dari pemerintah Indonesia. Maka salah satu sisi baik, sisi positif dari adanya tsunami Aceh, GAM dan Indonesia berhasil mencapai kesepakatan damai di Helsinki. Kemudian dampaknya sebenarnya kalau mau kita lihat, pelanggaran HAM di sana oleh militer Indonesia terhadap GAM dan masyarakat sipil Aceh begitu luar biasa besar. Pada rentang operasi militer pertama di sana, 1989 sampai 1998, desa di Aceh yang dicurigai menyembunyikan anggota GAM akan dibakar. Dan anggota keluarga tersangka militan diculik dan disiksa. Lebih dari 300 wanita dan anak di bawah umur mengalami pemerkosaan, dan terdapat korban jiwa antara 9.000 sampai 12.000 orang.
Pada operasi militer kedua yang terjadi pada rentang 2003 sampai 2004, terdapat sekitar 2.000 orang tewas. Yang menurut pemerintah Indonesia itu semua adalah dari pihak GAM. Akan tetapi dari masyarakat Aceh mengatakan banyak dari mereka sebenarnya malah hanya masyarakat sipil Aceh biasa. Kemudian, apakah di sana tidak ada gagasan penyelesaian konflik? Tentu saja ada. Gagasan penyelesaian konflik di Aceh ada 3. Yang pertama, jeda kemanusiaan yang terjadi pada tahun 2000, lalu kemudian KOHA yang terjadi pada 2002 ketika ditandatangani dan berakhir pada Mei 2003. Yang pada akhirnya pada 15 Agustus 2005, kesepakatan Helsinki berhasil menjadi kesepakatan damai antara pemerintah Indonesia dan GAM. Kesepakatan itu berisi 6 hal. Pertama, kesepakatan tentang penyelenggaraan pemerintahan di Aceh. Kedua, tentang hak asasi manusia. Ketiga, tentang amnesti dan reintegrasi GAM ke dalam masyarakat. Keempat, tentang pengaturan keamanan. Kelima, tentang pembentukan misi monitoring Aceh. Dan keenam, tentang penyelesaian perselisihan. Dari bagian kelima tadi, misi monitoring Aceh, yakni dengan cara Uni Eropa mengirimkan 300 pemantau yang tergabung dalam Aceh Monitoring Mission atau misi pemantau Aceh. Misi mereka kemudian berakhir pada tanggal 15 Desember 2006 setelah suksesnya pilkada atau pemilihan gubernur Aceh yang pertama. Analisis kritis dari saya atau evaluasi terhadap upaya yang sudah dilakukan. Sebenarnya mediasi yang dilakukan sudahlah bagus, sudah sesuai dengan prinsip mediasi yang tertera dalam surat Al-Hujurat ayat 9 dan 10 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Jikalau terdapat 2 golongan dari orang-orang yang beriman saling berperang, maka damaikanlah keduanya. Namun, jikalau salah satu dari mereka melakukan kedoliman, maka perangilah yang melakukan kedoliman itu sampai dia kembali kepada apa yang Allah tetapkan. Namun, ketika didamaikan, mereka 2 golongan ini taat, maka berlakulah adil. Damaikanlah mereka dengan cara yang adil, dengan cara yang baik. Karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat keadilan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Maka damaikanlah mereka. Dan bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat. Tapi sebenarnya pemerintah Indonesia tetap perlu melihat dan mencari fakta pelanggaran HAM apa saja yang dilakukan militer Indonesia dan menghukum siapa saja yang melakukan pelanggaran HAM sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mungkin demikian yang mampu saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah memperhatikan. Terima kasih atas waktunya. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.